Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi tentang kestabilan Rutherford. Ya, ini adalah bagian ketiga dari video mengenai topik kestabilan atau kriteria kestabilan Rutherford. Nah, sekarang kita akan aplikasikan kriteria kestabilan Rutherford tersebut ke dalam model SIR yang sederhana. Ya, jadi kita nanti akan punya model SIR, kemudian nanti ada titik equilibrium dan kita akan analisis titik equilibrium itu, tapi tidak menggunakan kriteria nilai eigen, kita akan menggunakan kestabilan Rutherford. Ya, jadi ini adalah implementasi dari materi kriteria kestabilan Rutherford di video sebelumnya. Oke, simak materinya berikut ini. Nah, ya, di awal kita punya model, karena kita ambil model yang paling sederhana, ya kita aplikasikannya di model SIR saja. Kalau kita aplikasikan ini di model SI, itu aplikasi dari kriteria Rutherford itu tidak terlalu terlihat karena dia kuadratik ya. Nah, kalau model SIR ini kan dia model SIR ini model yang 3 dimensi. Jadi mungkin nanti matriksnya jadi matriks lebih kompleks dibandingkan model SI. Dan itu akan berguna dengan menggunakan kriteria Rutherford. Nah, ini kita punya model SIR ya, standar. Bagaimana cara mengkonstruksi ini? Itu ada di video sebelumnya tentang konstruksi model SIR. Ya. Mu, delta, kemudian gamma, di mana mu itu adalah laju kematian, kemudian deltanya laju sembuh. Laju kematian akibat penyakit di sini, dan gamanya di sini saya misalkan sebagai laju kesembuhan. Kemudian R dot ini adalah kompartemen yang menampung individu yang sudah sembuh. Ini adalah gamma I, itu adalah laju sembuh. Kemudian di sini ada mu R, itu adalah laju kematian dari yang sudah sembuh. Nah, ini model standar di SIR ya, SIR. Kalau kita definisikan atau kita tulis ini untuk keperluan nanti evaluasi Jacobian, jadi kita tulis ini atau pendefinisian, ini kita definisikan menjadi F1 misalkan, ini F1 katakanlah, kemudian di sini kita notasikan menjadi F2, kemudian ini kita notasikan menjadi F3. Nah, ini kita akan gunakan untuk keperluan keperluan notasi di Jacobian matrix nanti ya. Nah, perhatikan di sini kita punya kondisi kapan kompartemen I ini atau I terhadap waktu ini naik, atau tidak lain kita bilang I dot ini positif. Kapan ini terjadi? Ini terjadinya pada saat beta S min mu plus delta. Lihat aja kompartemen I dot di situ, gamma. Nah, ini kan ada I-nya. Kalau kita keluarkan I-nya, ini akan menjadi seperti ini. Ini lebih besar daripada 0. Ya. Artinya kita punya ekspresi beta S. Ini sudah dibahas juga di video sebelumnya tentang R0, konstruksi R0 ini. Nah, ini S-nya ini adalah nanti titik equilibrium yang DFE. Nah, DFE-nya itu pada saat S-nya atau I dan R-nya 0. Jadi kalau I dan R 0, di sini 0, di sini 0, kemudian di sini 0. Ya, pada saat I dot, R dot, S dot sama dengan 0, ini semua 0, I dan R, tinggal S itu berarti tinggal ini aja. Ini I-nya kan 0, berarti tinggal A min mu S, berarti S-nya itu adalah A per mu. Jadi DFE, di sini saya punya titik equilibrium. Titik equilibrium. Nah, titik equilibriumnya yang pertama adalah this is free equilibrium, atau saya bilang DFE di sini. DFE-nya tadi definisi titiknya adalah SIR. SIR sama dengan S-nya tadi adalah A per mu.
per mu di sini, kemudian I-nya 0, R-nya pun 0. Nah, yang menarik ini adalah yang titik endemik. Saya notasikan dengan END aja di sini. Notasi untuk endemik ini saya definisikan aja. Ini notasi untuk titik endemik, ini masih SIR. Ya, ini titik equilibrium yang endemik. Ini sama dengan S-nya di sini saya akan konstruksi langsung ke R0 ya. Karena dari sini kan kita bisa punya R0 nih. Dari sini ada S-nya adalah A per mu, berarti yang ini kita bisa konstruksi menjadi R0. Ini S-nya adalah A per mu karena dievaluasi di DFA kan, sesuai dengan definisi dari basic reproduction number. Jadi ini akan menjadi beta per, ini ada A di sini, berarti S-nya kan A per mu, kemudian ini ada mu plus delta, kemudian plus gamma. Ini lebih besar daripada 0. Nah, ini adalah ekspresi dari basic reproduction number-nya. Ini adalah R0. Sorry, ini salah. Bukan, ini kan pindah ruas ke sini lebih besar daripada ekspresi yang ini. Ini berarti adalah lebih besar dari 1 ya. Bukan lebih besar dari 0. Mohon maaf, ini ada kesalahan di bagian ini. Ya. Oke, jadi ini adalah lebih besar dari 1. Ini pun lebih besar dari 1. Artinya kalau lebih besar 1, ini R0. Ini lebih besar daripada 1. Jadi ekspresi R0-nya adalah ini. Ya. Nah, R0 lebih besar 1 berarti nanti I dot-nya akan lebih besar dari 0. Begitu sih sebetulnya. Nah, ini untuk model yang sederhana ya. Waktu dulu sudah dibahas di video sebelumnya, kalau yang belum silahkan diperiksa lagi. Untuk yang dia berasal dari konstruksi R0-nya dari yang 2 dimensi atau kita gunakan next generation matrix. Ada materinya di video sebelumnya, silahkan cek. Nah, ini SIR untuk yang endemik punya titik equilibrium. Ini adalah mu plus ini delta plus gamma dibagi dengan beta. Kalau kamu hitung ini ada di S dot, I dot, R dot sama dengan 0 ya. Kemudian yang ini, yang I-nya itu adalah mu, kemudian R0 min 1 per beta, kemudian yang R-nya itu adalah gamma, R0 min 1 per beta. Oke, tentu di sini adalah dengan R0-nya yang sudah kita konstruksi di awal di sini ya. Tadi di atas ini udah punya R0-nya. Jadi saya tulis ulang, berarti R0 dengan R0 adalah ini adalah A beta per mu. Kemudian ini ada mu plus delta plus gamma. Nah, ini adalah ekspresi dari R0-nya. Oke. Sekarang untuk menuju ke kestabilan dari titik equilibrium ini, kita harus mengevaluasi bentuk Jacobi. Tapi sebelumnya, sebelum Jacobian biasanya ada syarat eksistensi ya. Ini ada syarat eksistensi. Apa itu syarat eksistensi? Ya, karena model SIR ini berangkat dari berangkat dari manusia, berarti individu manusia itu adalah semuanya positif, artinya S-nya harus positif, kemudian I-nya pun harus positif untuk sepanjang waktu ya. Kemudian SIR-nya pun juga ini harus positif ya, atau 0 sebetulnya. Ini bisa 0 sih. Ya. Positif atau 0 untuk setiap waktu yang lebih besar daripada 0. Oke. Ini syarat eksistensi, berarti di equilibrium di sini agar dia berada di ruang yang positif ya, atau bidang yang positif, maka di sini untuk DFE ini tidak punya syarat eksistensi. DFE ini tidak ada syarat eksistensi di sini. Tidak ada syarat eksis. Tidak ada syarat eksistensi. Nah, tapi yang bagian kedua tentang titik endemik ini,
Ya, untuk yang titik endemik ini perhatikan syarat eksistensinya. Di sini untuk S itu sendiri ini tidak ada syarat eksistensi karena dia udah positif. Kemudian yang kedua ini I ini dia bisa ada ya, bisa ada syarat eksistensinya adalah R0 lebih besar daripada 1. Ini syarat eksisnya ya. Jadi apa artinya? Jika R0-nya lebih besar daripada 1, maka ya, I-nya ini positif di sini, I-nya positif. Dan begitu pun dengan R. Ya, di sini kalau kita lihat bagian R-nya pun R-nya lebih besar 1, ini akan eksis di bagian yang positif ya. Maka otomatis jika R0-nya lebih besar 1, ini titik endemik ya, titik equilibrium yang endemik END saya tulis di situ, ini eksis. Oke, ini catatan yang pertama ya tentang eksistensi. Jadi eksistensi equilibrium endemik itu terjadi pada saat R0-nya lebih besar daripada 1. Nah, ini udah jadi satu hasil daripada analisis eksistensi titik equilibrium ya. Kemudian yang kedua tentang kestabilan. Nah, untuk kestabilan nanti kita akan menggunakan kriteria Rutherford ya. Ini kestabilan. Jadi kestabilan ini kita evaluasi tentu di Jacobian matrix, artinya nanti kestabilannya pun berlaku secara lokal ya. Ini nanti ini evaluasi Jacobi. Jadi matriks Jacobinya. Kita ambil matriks Jacobinya. Oke, definisi dari matriks Jacobi ya ini ada, saya udah ganti notasinya di sini F1, F2, F3 di situ. Jadi saya bisa nulis di sini menjadi do F ya. Ini definisinya adalah turunan parsial pertama dari F1 terhadap S di sini. Kemudian berarti ini akan menjadi 3 dimensi do F1 terhadap I. Kemudian yang ini adalah turunan pertama parsial pertama dari F1 terhadap R. Kemudian yang ke baris kedua ini adalah turunan parsial pertama dari F2 terhadap S juga yang ini. Ini turunan parsial F2 terhadap I. Kemudian yang ini juga turunan parsial kedua terhadap turunan parsial pertama dari F2 terhadap R. Oke, kemudian yang berikutnya ini adalah turunan parsial pertama dari F3 terhadap S. Yang ini adalah turunan parsial ketiga turunan parsial pertama dari F3 terhadap I. Kemudian ini turunan parsial pertama dari F3 terhadap R. Nah, ini adalah elemen-elemen dari Jacobian matrix. Kalau kita lihat di sini, cukup nggak di sini ya? Do F1 terhadap S. Jadi ini F1 kita turunkan terhadap S. Jadi tinggal ini A-nya kan nggak ada S di sini, berarti turunannya 0 terhadap S. Ini kalau diturunkan terhadap S adalah beta I min mu jadinya. Min beta I berarti jadi min, saya tulis begini aja, min beta ya, min beta I plus mu. Nah, lalu kalau turunan pertama F1 dari F1 ini kita turunkan terhadap I, ini 0 berarti tinggal min beta I beta S saja. Jadi di sini min beta S. Min beta S kemudian terhadap R karena tidak memuat variabel R di situ, maka di sini hasilnya 0. Oke, cukup kayaknya di sini. Lalu baris yang kedua, ini F2 yang ini ya kita turunkan terhadap S. Berarti tinggal ini saja beta I ya, karena yang ini tidak mempunyai variabel S. Jadi yang ini beta I saja. Kemudian yang ini kita turunkan terhadap I, berarti ini ada beta S, kemudian ini juga ada min daripada mu delta plus gamma di situ. Jadi ini hasilnya adalah beta S dikurangi dengan ini cukup mu plus delta plus gamma
Oke, kemudian ini karena tidak mempunyai R, jadi 0. Oke, cukup nih. Yang ini sama dengan yang tadi, ini hasilnya 0 berarti karena diturunkan ke S tidak punya, kemudian diturunkan ke I ada, yaitu gamma di situ. Kemudian ada turunkan ke R ada sebesar min mu. Oke, ini adalah matriks Jacobi dari model SIR ya, yang ini. Oke. Nah, sekarang untuk menganalisis titik equilibrium ya, kestabilan daripada titik equilibrium, kita harus mengevaluasi titik equilibrium tersebut ke dalam matriks Jacobi ini J ya, saya notasikan dengan J. Oke, jadi kita berikutnya adalah evaluasi equilibrium. Ini evaluasi equilibrium ya pada Jacobian matriksnya. Jadi kita evaluasi ini yang pertama mungkin kita ambil dulu DFE ya. DFE. Ini kita ambil DFE berarti DFE kalau kita substitusikan ke Jacobian matriks ini saya evaluasi nih di Jacobi DFE ini di Jacobi berarti kan sebetulnya I dan R-nya 0 di sini kan I dan R-nya 0, S-nya yang diganti. Jadi di sini nanti I-nya 0 berarti tinggal min mu. Ini S-nya diganti dengan A per mu, jadi min beta A per mu, 0. Kemudian ini 0 juga karena I-nya 0. Ini berarti ada di sini S, ya. Kemudian ini S-nya disubstitusi jadi A per mu di sini. Kemudian ini 0, 0, 0, 0 gamma min mu. Jadi hasilnya ini di sini kalau kita substitusikan, ya, ini akan menjadi bentuk daripada min mu, kemudian ini bagian ini adalah min beta A tadi ya, beta A per mu karena ini min beta S kan. Kemudian yang ini 0 berarti ya ini agak panjang buat yang ini 0. Kemudian yang ini ada beta S kan berarti beta A per mu dikurangi dengan itu tadi ada delta, ada mu, ada gamma ya di sini. Kemudian ini 0 tetap. Kemudian yang ini 0, yang ini ada berapa? Gamma tadi. Kemudian di sini ada min mu. Nah, ini kalau Jacobian dievaluasi di di titik equilibrium yang DFE atau disease free equilibrium ya, bebas banyak ya, istilahnya. Karena di situ I-nya 0. Nah, kalau kita ubah ini ya, kita ubah kita konstruksi ke dalam bentuk R0, pelibatan R0 ke dalam Jacobinya, maka kita akan punya ekspresi yang agak menarik di sini. Min R0 di sini R0, kemudian ada ini mu plus delta plus gamma, kemudian ini ada 0. Ya. Ini ada 0 di sini. Nah, ekspresi elemen yang ini ya diagonal yang kedua-dua itu akan menjadi bentuknya adalah mu plus delta plus gamma di R0 min 1. Dicoba diuraikan bagian itu. Misalkan ini 0, kemudian nanti ada dapat gamma, dan ada dapat di sini min mu di sini. Ya, ini hasilnya. Ini kalau kita libatkan R0 dalam Jacobinya. Ya, sebetulnya dari sini sudah bisa kelihatan ya. Kalau kita ekspansi dengan menggunakan kofaktor, sebetulnya ini bisa langsung kelihatan syarat stabilnya kan. Jadi kita ekspansi aja sepanjang kolom ini ya, kolom pertama ya, ini tentu kita hitung dulu A min lambda I dulu, kemudian ini A-nya misalkan atau J min lambda I, kemudian nanti cari determinannya dan ekspansi di kolom pertama. Tapi oke lah, itu mungkin nanti akan saya ceritakan di materi berikutnya ya, tentang ekspansi ekspansi matriks ya, ekspansi matriks untuk mencari determinan, dan itu bisa mempermudah dalam mencari syarat kestabilan daripada titik equilibrium. Tapi di sini tujuan kita adalah menggunakan kriteria Routh-Hurwitz ya.
Itu kan tadi bisa ekspansi kofaktor, kemudian bisa juga dengan langsung solve ini eigenvalues-nya atau nilai eigennya dicari langsung ketemu nanti dapat kriteria ya, kriterianya. Jadi, dapatnya nanti bisa ada syarat stabil di situ ya, membuat eigenvalue-nya negatif. Nah, di sini tidak ke sana. Tujuannya adalah mencari kestabilan dengan kriteria Roth-Hurwitz. Jadi kita bentuk dulu dari J ini, kita bentuk dulu menjadi polinom karakteristik. Jadi caranya kan begini, kita cari determinan daripada J, ini J di DFE ya tentunya. Saya tulis ini J di DFE, ini dikurangi dengan lambda I. Sorry, I di sini adalah identitas, bukan I yang bukan I yang ada di infeksi ini ya, yang infeksi individu yang infeksi bukan. Tapi ini adalah harusnya dibedakan ya. Ini matriks identitas atau saya bilang E aja ya, elementary. Jadi ini matriks E, di mana E-nya itu adalah matriks. Di sini saya mungkin harus jelasin ini 1 0 0 0 1 0 0 0 1 begitu, biar tidak salah paham. Jadi nanti determinan dari ini sama dengan 0, ini adalah persamaan karakteristiknya. Dapat dari sana persamaan karakteristiknya. Nah, ini yang akan kita cari ya, karena pada dasarnya kan nilai eigen itu adalah akar-akar dari persamaan karakteristiknya. Jadi kita notasikan saja dengan P ya, polinom P lambda, misalkan saya bilang P lambda. P lambdanya di sini orde 3 karena ini kan dari 3 berarti ini kita punya lambdanya derajat 3 di sini plus. Nah, ini kalau saya simplify terhadap R0, dia akan menjadi bentuknya mu plus ini ada delta plus seperti yang ini mu plus delta plus gamma ya. Mu plus delta plus gamma. Kemudian saya kalikan ini dengan hasilnya adalah dikali dengan 1 min R0 ditambah dengan 2 mu. Nah, ini sih hasilnya seperti ini ya. Ini berarti untuk lambda pangkat 2. Kemudian ditambah dengan lambda yang pangkat satunya, ini pangkat 3, pangkat 2, pangkat satunya adalah ada berapa? 2 mu. Ya, ada 2 mu, kemudian mu plus delta plus gamma. Ini karena reduksi ya, reduksi terhadap R0 jadinya muncul terus mu plus delta plus gammanya. Ya, ini memang jadi agak ribet kalau menggunakan metode Roth-Hurwitz yang ini untuk DFE ya. Tapi di sini kan kita mau mengilustrasikan ya, mau mengilustrasikannya. Bisa jadi nanti digunakannya pada ekspresi yang lebih berat dan tidak mempunyai solusi nilai eigennya atau nilai eigennya sangat banyak ekspresinya dan tidak kelihatan syaratnya. Maka kita larinya nanti ke sini. Kalau yang ini sebetulnya bisa langsung solve eigenvalues-nya, nilai eigennya nanti keluar dan kelihatan sangat sederhana bergantung pada R0 nantinya. Oke, di sini saya mau menunjukkan ini aja. Perhatikan ini. Dari sini kita akan susun tabel root ya. Ini materi yang di video sebelumnya. Ini tabel root. Jadi kita susun dari mulai pangkat 3, kemudian pangkat 2 ya. Kemudian ada di sini pangkat 1 dan terakhir pangkat 0. Oke. Ini kita susun sedemikian rupa seperti ini. Tabel rootnya ini pangkat 3-nya kan 1 ya. Pangkat 3-nya di sini koefisiennya 1 ya. Kemudian pangkat 2-nya ini adalah seperti yang dijelaskan di materi root ya. Kita buat tabel seperti di tabel di materi sebelumnya. Ini ada yang pangkat 2-nya. Kemudian 1 min R0, saya tulis yang bawah dulu biar bisa memperkirakan sampai mana ya. Ini sampai sini berarti 2 mu. Lalu ini pangkat 2, pangkat satunya yang ini. Berarti pangkat 1 ini kira-kira cukup atau tidak, kita periksa aja nanti ya. Ini ada mu, delta, plus gamma. Kemudian ini 1 min R0, ini cukup kayaknya.
ditambah dengan mu kuadrat. Oke, ini adalah lambda untuk yang satu. Jadi ini 3, kemudian ini 1, kemudian yang ini 2, kemudian yang elemen di sini 0. Oke, cukup nih. Mu kuadrat R0 ini mu plus berarti delta plus gamma ya dari yang ini kan lambda 0-nya. Oke, kita tutup nih ya. Kita kasih cover, kasih tutup di sini. Lalu untuk mencari elemen yang di baris lambda pangkat 1 seperti yang pernah dilakukan, itu kita kalikan ini ya. Saya ganti pena kayaknya biar kelihatan. Jadi nanti ini dikali yang elemen ini kita kali dengan ini, lalu dikurangi dengan yang ini, perkalian ini, lalu dibagi lagi dengan elemen yang ini ya. Itu seperti di roots saja ya, materi yang sudah dibahas di tabel roots. Jadi hasilnya kalau kita hitung ya, bagian itu adalah ini 2 mu. Kemudian nanti ada di dalamnya itu ada mu plus, ini ada mu plus apa ini ya? Ada mu plus delta plus gamma, ini selalu terbawa. Ya, kemudian 1 min R0 di sini ya. Lalu ini kita kuadratkan. Nah, ini adalah hasil daripada perkalian ini. Dikurangi dengan yang ini. Ya, ini hasilnya. Terus dibagi dengan yang ini lagi kan. Jadi ini kita bagi dengan ekspresi yang sama dengan yang ini. Jadi mu plus delta plus gamma. Kemudian ini 1 min R0 ditambah dengan 2 mu. Oke, ini adalah isi daripada kolom pertama di baris lambda pangkat pertama, pangkat 1. Ini tentu karena tidak punya di sebelah kanannya, jadi ini 0. Kemudian lambda pangkat 0 di sini hasil dari ini ya. Perkalian saya kasih yang berikutnya yang berwarna beda. Jadi ini nanti hasilnya adalah di mana posisinya, karena nggak kelihatan ya, ini warna kuning jadi nggak kelihatan. Ini hasil dari perkalian ini dengan ini, kemudian dikurangi dengan yang ini kan, dibagi dengan ini. Jadi hasil kali tadi karena ini dikurangi 0 berarti masih tetap ini dibagi dengan bilangan yang sama ya, berarti tinggal ini aja sebetulnya ya. Jadi sisanya tinggal pangkat 0 saja di situ. Yang lambda yang berpangkat 0, artinya di sini hanya mu kuadrat 1 min R0 kemudian dikali dengan mu plus delta plus gamma di sini ya. Ini 0. Oke. Nah, kriteria root width atau kriteria kestabilan dari root ini apa? Semua yang berada di sini di kolom pertama itu tidak berubah tanda ya. Jadi yang ini semua 1, kemudian ada ini, kemudian ada yang ekspresi ini, kemudian ada ekspresi yang ini, itu tidak berubah tanda. Apa artinya? Karena di awal ini adalah positif, satunya positif, berarti kita akan agar kriteria kestabilan daripada DFA ini diperoleh, berarti ini kita buat yang ini adalah positif, yang ini juga positif, yang ini juga harus positif. Perhatikan apa yang membuat dia positif. Ini udah plus 2 mu, ini udah positif. Nah, tinggal bagian ini, 1 min R0. Ya, jadi ini yang menentukannya, 1 min R0. Nah, kalau ini positif, ya maka ekspresi yang panjang ini adalah positif. Berarti 1 min R0 harus positif. Artinya R0-nya harus kurang daripada 1 ya. Kemudian yang ini juga sama. Ini juga bagian ini kan bagian numeratornya udah positif karena dikuadratkan di sini. Tinggal bagian denumeratornya yang ini. Ini kan sama dengan lambda kuadrat. Berarti ini yang membuat negatif atau positifnya 1 min R0 aja. Begitupun yang pangkat 0 di sini. 1 min R0 aja yang memegang kunci apakah dia positif atau negatif ya. Nah, untuk membuat positif berarti ini sama nih ekspresinya 1 min R0, 1 min R0, kemudian ini ada juga 1 min R0.
Berarti syarat stabil di sini adalah 1 min R0 harus positif, atau dikatakan atau dalam bentuk lain R0-nya harus kurang dari 1. Jadi dari sini syaratnya ketahuan tuh, syarat stabilnya. Jika ya R0 di sini kurang dari 1, ini kan positif, ini juga positif, ini juga akan positif, maka satu kolom ini tidak berubah tanda. Itu artinya stabil. Jadi jika R0 kurang dari 1, maka ini titik DFE-nya nih, titik DFE-nya ini stabil. Tapi hati-hati di sini saya hanya bisa mengatakan stabil lokal. Asimptotik lokal. Tidak menggunakan kata global ya. Karena ini pendekatannya kan pendekatan daripada pendekatan Jacobian, turunan pertama ya. Jadi ini stabil lokal. Boleh asimptotik lokal. Oke. Kita bisa mengatakan asimptotik karena kalau ruas pertama atau kolom pertamanya ini tidak berubah tanda, berarti semuanya akar-akar dari polinom karakteristik ini adalah tandanya negatif. Tapi perhatikan kalau R0-nya lebih besar 1, apa yang terjadi? Kita tidak akan tinjau suku ini dengan yang ini, elemen ini, karena mungkin ada syarat tambahan. Tapi cukup dengan kita melihat lambda yang 0, ini pangkat 0-nya kan di sini, 1 min R0. Nah, kalau R0-nya lebih besar dari 1, berarti ini negatif, berarti ini semuanya negatif, padahal yang pertamanya positif. Ini positif, ada perubahan tanda di sini. Ya, ada perubahan tanda dari positif ke negatif. Berarti di sini, maka DFE-nya, karena ini ada perubahan tanda, artinya ada peluang akar yang positif. Berarti DFE-nya tidak stabil. Ini tidak stabil. Oke, nah itu penggunaan kriteria kestabilan Routh-Hurwitz pada model SIR. Ya, kita bisa lanjutkan ini untuk mengevaluasi di equilibrium berikutnya. Ya, di equilibrium DFE endemik ya, evaluasi endemik nih. Jadi kita sama dengan yang tadi, alur kerjanya sebetulnya kita hitung terlebih dahulu Jacobiannya, ya, Jacobian di endemik ya. Jacobian di endemik mungkin saya tidak nulis Jacobiannya ya, Jacobian di endemiknya mungkin ini nggak perlu, mungkin saya akan langsung saja ke polinom. Jadi seperti tadi alurnya, ya bagian ini nggak dievaluasi saja sekarang di endemik. Ini nanti hasilnya apa, kemudian nanti cari determinan yang sama dengan 0 untuk ini lambda i, dengan nanti ada persamaan karakteristiknya. Jadi saya akan nulis saja di sini persamaan karakteristik saja. Nah, persamaan karakteristiknya mungkin apakah cukup sampai begini, mungkin aja ya. Kita tulis di sini P lambda. Jadi polinom karakteristiknya adalah di sini lambda pangkat 3 ya, ditambah dengan ini ada bentuk dari mu 1 plus R0, ini lambda kuadrat ya, ini lambda kuadrat nih. Kemudian ditambah dengan mu, kemudian ada mu plus delta plus gamma dikalikan dengan R0 min 1, nah ini hasilnya, ditambah dengan mu kuadrat R0. Ini alurnya seperti tadi, cuma di sini saya hanya nulis setelah menjadi polinom karakteristiknya saja, plus mu kuadrat ini R0 min 1 dikali dengan mu plus delta plus gamma. Oke. Nah, dari ekspresi polinom ini kita punya tabel roots ya, seperti biasa tadi ini ada tabel
tabel roots, kita susun tabel rootsnya dari mulai lambda pangkat 3, kemudian nanti ada lambda pangkat 2, kemudian ada baris lambda pangkat 1, dan ada lambda pangkat 0. Ya, kita kasih garis pemisah. Ini lambda pangkat 3 itu 1, kemudian lambda pangkat 2-nya di sini ada mu, kemudian 1 plus R0. Nah, ini cukup pendek ya. Nah, tapi mungkin di sini nanti panjang jadi agak jauhan di sini. Kemudian ini 3 kan, berarti ini 1 ya sekarang. Satunya, pangkat satunya di sini adalah mu, yang ini ya, mu, kemudian mu plus delta plus gamma, kemudian ada R0 min 1 di situ, kemudian plus mu kuadrat R0. Nah, ini adalah yang koefisien derajat satunya. Sekarang derajat nolnya di sini ya, derajat nolnya adalah mu kuadrat ya, itu ya. Ada mu kuadratnya di sini, ya ini, bagian ini. Kemudian mu kuadrat, saya tulisnya R0 plus min satunya di belakang aja. Delta plus gamma dikali dengan R0 min 1. Oke. Nah, kita tutup. Seperti biasa, kita akan mengisi bagian ini dengan cara yang sama. Ya, ini kita kalikan dengan ini. Setelah dikalikan, dikurangi dengan yang bagian ini, kemudian dibagi lagi dengan ekspresi yang koefisien lambda kuadratnya. Jadi nanti hasilnya di sini adalah R0 mu ya, mu kuadrat. Ini mungkin ada yang bentuk lebih sederhana. Nanti silahkan saja. Tapi saya dapatnya bentuk seperti ini. R0 min 1. Kemudian ada plus 2 mu kuadrat. Ini 2 mu pangkat 3, ada R0 kuadrat di sini. Ini mungkin bisa disederhanakan. Bentuknya, penulisannya maksudnya, dibagi dengan yang ini kan, bagi dengan mu 1 plus R0. Nah, lalu berikutnya yang ini baris elemen ini 0. Kemudian untuk baris koefisien atau yang berderajat 0 di sini, berarti sama ya, ini kali ini ya, ekspresi yang ini dikali dengan yang ini, lalu nanti dikurangi ini kan perkalian dengan ini kan 0, berarti tetap ini, dibagi dengan ini berarti tetap ini saja. Isinya adalah mu kuadrat, di sini mu plus delta plus gamma, kemudian ini ada R0 min 1 ya, lalu di sini 0. Jadi dari tabel ini positif, yang ini positif, yang ini pun positif kalau. Nah, tapi ini bersyarat ini sudah positif, tinggal yang ini aja. Buat ini positif bagaimana? Tinggal R0-nya lebih besar daripada 1. Dia akan positif, berarti suku ini positif ditambah sesuatu yang positif itu akan positif. Ya, berarti ini tidak berubah tanda. Begitupun yang ini, yang derajat 0. Kalau R0-nya lebih besar 1, ya, ini juga akan positif. Jadi perhatikan ini syarat stabilnya. Oke, tapi kita lihat dulu. Jika R0-nya lebih besar 1, apa yang terjadi? Kalau lebih besar 1, ini positif. Berarti hasil kali ini pun akan positif. Berarti suku koefisien yang 0, koefisien yang ke 0 di sini, derajat 0, itu akan positif. Jelas. Kemudian ini juga akan positif. Ini sudah jelas positif. Dan yang di pangkat 3, koefisien pangkat 3 juga ini positif. Artinya, kolom pertama dari tabel root ini tidak berubah, ya, tidak berubah tandanya, semuanya positif. Berarti kalau semuanya tidak berubah atau positif, maka akibatnya apa? Maka equilibrium daripada endemik ini stabil. Ya sama, karena kita lewat jalur Jacobi, berarti ini stabilnya lokal. Ya, asymptotically lokal, asymptot lokal. Oke. Bagaimana kalau R0-nya, jika R0-nya kurang dari 1, apa yang terjadi? Kurang dari 1 berarti ini akan negatif yang ini. Ya. Sementara di suku ketiga atau koefisien pangkat 3 itu positif. Yang ini positif, ya, tapi yang ini negatif. Berarti di sini ada terjadi perubahan
perubahan tanda di sini. Berarti kalau R0-nya kurang dari 1, ini titik endemiknya pun ya, titik endemik ini akan tidak stabil. Ya, ini tidak stabil. Nah, seperti itu. Ya. Ini tidak stabil nih bagian ini. Ya, jadi bahkan apa? Bahkan R0 kurang dari 1, endemik ini bukan hanya tidak stabil, tapi kan kita tadi ingat di awal bahwa kalau R0 kurang dari 1, endemiknya tidak eksis kan. Karena syarat eksistensi dari endemik ini adalah R0 lebih besar daripada 1. Jadi ini endemiknya bahkan tidak eksis. Jadi kalau nanti dalam kalau saya gambarkan ini mungkin ini ya saya gambarkan R0 lebih besar daripada 1. Ini ada endemik, ini ada bidang. Kalau saya ini bidang S dan bidang I di sini, maka di sini nanti ada titik endemik nih. Ya, ini ada titik endemik dan selain daripada titik endemik, karena S titik equilibrium yang DFE itu tidak punya syarat, berarti di sini pun ada titik DFE kan. S-nya kan ada A per mu atau ya equilibrium S DFE itu kan ada itu A per mu ya S-nya DFE. Jadi ini ada dua titik equilibrium. Nah, ini kondisinya pada saat R0 lebih besar daripada 1. Tapi kalau R0-nya kurang daripada 1, ya, equilibrium yang ada itu tidak dua jadinya. Jadi hanya satu saja, yaitu titik DFE saja. DFE. Jadi ini S, ini I misalkan ya. Jadi ke sini. Ini kalau dinamiknya kalau ini orbitnya digambar, untuk R0 lebih besar 1 kan yang stabil siapa? Yang stabil adalah ini, yang endemik. Berarti orbitnya semua akan mengarah ke sini, ke endemik ya. Dan ini DFE-nya kan tidak stabil, berarti dia akan menjauh dan mendekati ke sini kan. Semuanya akan dekat ke endemik ya. Semua akan dekat ke sini. Jadi dia mengarah ke sini tapi menjauh dari sini. Ini akan menjauh. Jadi ini keluar dari DFE karena DFE-nya sudah tidak stabil kan. Ini tidak stabil. Beda halnya dengan R0 yang kurang dari 1. Endemik ini akan bergeser kemana? Ke negatif. Karena dia adanya di ruang negatif kan kalau R0-nya kurang dari 1. Jadi itu tidak terpapar atau tidak terekam oleh bentuk yang atau bidang yang positif gitu. Tidak ada di sini. Jadi kestabilannya kalau ini negatif ya nanti ini tidak stabil. Ya kalau kita bicara yang orang negatif, tapi di sini karena semua parameter harus positif, jadi yang ditinjau yang berdaerah positif saja. Maka ini akan ke sini ya. Jadi nanti akan stabilnya adalah stabil yang ke arah DFE gitu. Kalau ini tidak stabil yang DFE-nya. Gitu ya. Oke, nah itu ilustrasi saja ya, mungkin lebih tepatnya nanti di Maple ini bisa diilustrasikan. Bisa saja nanti saya dibikinkan dengan T-nya di sini ya, dinamiknya. Ini kompartemen katakanlah ya ini saya bilang SIR di sini ada SIR. Jadi kalau yang R0 kurang dari 1 ya. Kalau saya bilang jangan SIR deh, I-nya saja saya ambil. Kalau R0-nya kurang dari 1, I-nya itu dia akan ke 0. Jadi konvergennya ke 0. Ini terhadap waktu. Ya. Begitupun kalau begitupun R-nya. Di sini R-nya juga akan ke 0, tapi S-nya dia akan pergi ke tempat yang A per mu tadi ya. Nah, saya di sini cuma gambar I-nya aja. Begitu kalau saya gambar R0 lebih besar dari 1 terhadap waktu, ya maka yang ini, yang I itu tadi, yang I, kalau dia kurang daripada titik equilibrium, I-nya itu tadi apa? Nah, di equilibrium ya. Tadi kalau kurang dari sini, dia akan naik ke sini. Jadi dia akan berada di batas
ini ya sampai titik konvergen ke I yang equilibriumnya atau I bintang lah, saya bilang ini I bintang. Nah, ya. Jadi dia akan konvergen ke sana gitu. Ini kalau R0-nya lebih besar daripada 1. Ini adalah hasil analisis dengan menggunakan kriteria Red-Horowitz. Ya, bisa digunakan untuk kestabilan untuk dimensi besar kalau Red-Horowitz itu ya. Dan itu bisa relatif lebih mudah karena ekspresinya mungkin juga yang bisa jadi lebih sulit. Tapi kalau misalkan dengan eigenvalue atau nilai eigen, kamu kan harus mensolve polinom berderajat 3 ini ya. Jadi diselesaikan ya, syukur-syukur kalau bentuknya sederhana seperti ini ya, bisa dibuat bisa dicari hasil solusinya. Tapi kalau ekspresinya sangat rumit, ya itu akan rumit sekali jadinya mencari akarnya, akar-akar polinom karakteristiknya, sehingga bisa jadi lebih sederhana dengan menggunakan tabel Red-Horowitz. Tapi ya itu bergantung dari kasusnya masing-masing, jadi terserah, itu tinggal dilihat aja mana yang lebih mudah dan mana yang lebih rumit ya ekspresinya. Itu bisa dibanding-bandingkan saja. Oke, terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.